Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر ساري في سر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teruntuk yang saya muliakan, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para perwakilan jajaran kepemerintahan yang hadir pada malam hari ini, dan semua segenap panitia majelis rombong bersolawat. Mugi-mugi mudah-mudahan semua, khususnya jamaah ikhwan minal muslim minal mu'min, mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah, diberi selamat oleh Allah, diberi taufik hidayah, diberikan istiqomah dan tumakninah, diberikan selalu tawadhu, diberikan selalu semua urusannya diberikan hasil oleh Allah, dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita terhindar semua dari wabah penyakit, dari musibah, bala, bencana, fitnah, apa saja yang akan datang maupun yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan dihindarkan semuanya yang buruk dari Allah. Semuanya mudah-mudahan dihindarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua di yaumul akhir mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Mohon maaf kalau misalkan saya kurang terlalu lancar dengan bahasa Indonesia, karena saya memang terbiasa dengan bahasa Jawa. Agungipun pangapunten, punten ingkang kathah. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya dilahirkan di daerah Banjarnegara, dibesarkan di Brebes, dan alhamdulillah sekarang mendapatkan istri orang Pekalongan. Kalau misal ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sering sowan ke Abah Lutfi atau Al-Habib Maulana Lutfi bin Ali bin Muhammad bin Yahya di Pekalongan, saya sering mendampingi beliau, dan kadang-kadang memang saya sering ngumpul di sebelah rumah beliau. Ada gedung solawat, namanya Gedung Kansus Solawat. Setiap malam saya kadang sering di situ. Jadi kalau ada rombongan dari Banten khususnya menyempatkan sowan kepada beliau, mampir ke Kansus Solawat,
tanyakan nama saya Gus Antasangin atau Gus Bayu, insya Allah nanti kalau memang kita dipertemukan oleh Allah pasti ketemu ya. Dan ini memang rangkaian maulid luar biasa, khususnya di daerah Pekalongan sendiri. Maulid, manakib, istighosah, pengajian itu banyak. Tujuannya untuk apa? Pengajian itu tujuannya untuk berkumpul bersama-sama, membangun apa yang telah diamanahkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di dalam keimanan kita, apalagi di dalam bangsa dan negara. Nek cara wong Jawa kuwi aja ngaku wong NU nek sampean isi seneng tukar-tukaran. Itu seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena NU itu selalu adem, selalu rukun, tidak membuat kegaduhan di mana-mana. Tunjukkan sebagai bangsa yang baik, kita sudah berbuat apa untuk bangsa ini dan agama ini. Itu seperti itu. Hatta hanya sekedar mendirikan majelis, mengumpulkan orang 10 orang, 20 orang, kalau memang itu baik, fa idza hum mubsirun, bakal mendapat sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad akhadha wal haq ahli sunnah wal jamaah min amal ibadah, dan seterusnya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah semata-mata tidak hanya menginginkan surga dan juga bukan karena takut neraka, iku mboten, bukan seperti itu. Tapi apa? Semata-mata cinta rindu karena Allah. Men besok iso kepethuk karo Gusti Allah, biar bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan sowan ke rumahnya Pak Camat, misalkan seperti itu. Terus apa? Nunggu agak lama. Ternyata Pak Camat sedang pergi, tapi jenengan sudah masuk ke rumahnya. Itu artinya apa? Kita bisa masuk ke rumah siapa saja, termasuk hatta yaumul akhir, sampai yaumul kiamah. Kita diberikan kesempatan untuk masuk surganya Allah, tapi belum jaminan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat untuk bertemu Allah, kita harus tahu dulu mana sifat-sifat Allah yang didahulukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Didahulukan apa? Di dalam pengamalannya, di dalam laku kita sehari-hari, kita harus mendahulukan apa? Kadang-kadang antara fuqaha dengan fuqaha terus ribut terus. Makanya yang menjadi orang-orang sufiyah, orang-orang sufi itu paling senang menyendiri di dalam kesunyian alam, di pinggir pantai, sambil memegang alat pancing, gitu. Di tengah-tengah alas, sambil mencari apa yang bisa kita manfaatkan. Itu seperti itu. Agar tidak apa? Agar tidak hatinya merasa besar. Karena syarat untuk menjadi orang alim harus bisa mengakui kealiman orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu ada aulia dari Banten, namanya Buya Dimyati. Beliau meguru di panjenenganipun Badal Harwatu Jongol, ada di daerah Magelang, di Muntilan. Beliau meguru kepada beliau
beliau berguru sampai beliau itu rela menunggu semalaman Mbah Dalhar itu keluar. Yang ditunggu itu bukan hanya Mbah Dalhar, tapi sendal yang di hadapannya dia tata rapi, dia tunggu, dia tata, dia tunggu. Itu seperti itu. Akhirnya apa? Mendapatkan berkah dan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena samina wa ta'na, dia takzim dengan dia punya guru. Dia hormat dengan dia punya guru. Dan dia mau menuruti apa saja yang menjadi perintahnya para guru-guru. Kita sudah berbuat apa dengan guru kita? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing dan yang tahu Allah Ta'ala. Wa masalah Muhammad. Jangan bersirik kepada guru. Habis nanti kita, habis. Walaupun guru kealimannya kalah alim dengan alim kita. Walaupun kita lebih alim dari guru kita. Tapi kuncinya futuh li futuhil arifin. Futuh, biar difutuh dengan Allah Ta'ala. Itu syaratnya apa? Memasrahkan diri. Pasrahmu sekarang tunjukkan. Agar apa? Agar di yaumul akhir kita bisa mensyafaati keluarga-keluarga kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Syarat untuk menjadi aulia yang pertama itu mengakui diri kita mempunyai segala macam bentuk kekurangan. Awalul khalqi nafsukal ladzina baina jambai. Keinginan itu adalah nafsu. Itu dulu kita harus tahu. Tidak gampang. Untuk mengakui orang lain itu tidak gampang. Gini apa betul? Tidak gampang. Untuk diri kita tunduk kepada apa-apa yang telah menjadikan takdir-takdir Allah. Yang mana Allah sudah menakdirkan untuk bangsa kita. Siapa nanti yang akan jadi pemimpin? Siapa yang nanti akan jadi ulama? Siapa yang nanti akan menjadi guru-guru? Siapa nanti yang akan meneruskan thariqah? Siapa yang nanti akan meneruskan Nahdlatul Ulama? Siapa nanti yang akan meneruskan majelis-majelis sholawat? Dan siapa nanti yang akan meneruskan pembimbing-pembimbing anak kita? Itu kadang-kadang kita itu tidak gampang mengakui. Allahumma shalli ala Muhammad. Sering ada orang curhat dengan saya dari Jambi, dari Martapura, kadang ketemu di Kansus. Itu luar biasa, mempertemukan, karena memang tamunya Abah Lutfi itu luar biasa, banyak sekali. Jadi saya sering ketemu, saya sering nongkrong dengan habaib-habaib, cerita, sekedar cangkruan, karena saya merasa diri saya bukan siapa-siapa. Saya dipanggil Gus karena ayah saya, simbah saya, kakek saya itu adalah seorang kiai, katanya seperti itu. Saya sendiri tidak tahu pelantikan kiai itu seperti apa. Yang menganggap dia kiai itu adalah manusia-manusia, belum tentu dianggap kiai oleh Gusti Allah. Saya sendiri tidak tahu. Makanya saya sering ngumpul dengan orang-orang yang alim, khususnya dengan para dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar saya bisa mendapatkan barokah, bisa memberikan syafaat nantinya kalau memang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu seperti itu. Ini belum mulai ngaji ya, ini baru cerita dulu santai. Mungkin jenengan sudah terlalu lama menunggu, saya mohon maaf karena memang saya orang yang tidak bisa diajak buru-buru, karena buru-buru itu adalah termasuk siasat syaitan. Ya, setan pinter. Sholat diajak buru-buru, zikir diajak buru-buru, semua diajak buru-buru. Sampai kita kepengen hasil
di dalam menundukkan dunia ini kita pengen buru-buru. Mondok pengen buru-buru. 3 tahun selesai, dikiranya sudah selesai, dia pulang. Akhirnya membawa apa? Membawa kepintaran-kepintaran yang nanti menjadikan kesombongan di hadapan orang-orang sepuh. Sampai tadi saya bilang, panitia salah satu, Pak, itu tolong nanti jangan pakai kursi saya. Iya, walaupun beliau-beliau itu sudah dianggap oleh orang-orang awam tidak ada, tapi saya masih merasakan ada. Khususnya 3 serangkai yang sering riwa-riwi di kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, panjenenganipun Syekhona Khalil, panjenenganipun Kiai Anwar Batang dan Syekh Nawawi. Dilanjutkan terus oleh murid-murid, turunan murid-murid seterusnya seperti itu. Makanya saya tidak mau kalau berdakwah menggunakan kursi, karena Abah Lutfi sendiri yang menyontohkan. Ketika beliau mengisi hall, mengisi apa, ada yang lebih sepuh, dia tidak mau, tetap dia lesehan. Itu seperti itu. Dan kita semua tidak boleh, kalau misalkan ini saya berpesan bukan kepada panjenengan saja, tapi kepada badan saya sendiri. Pesannya apa? Tidak boleh kita menghina, mencaci maki, membenci habaib, terutama dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita mau dibawa kemana? Walaupun seperti apapun, tidak boleh. Baik dari keturunan Sayyidina Hasan, Sayyid, maupun dari keturunan Sayyidina Husain. Tapi seperti ini Gus, seperti ini, biar saja. Kalau urusan kriminal kita pasrahkan sama aparatur negara, sama yang berwajib. Kalau urusan mencintai dan dicintai, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, welas asih kepada orang lain. Karena di Al-Quran sifat Allah yang ditunjukkan pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai-sampai Nabi Sulaiman alaihissalam itu hanya diberikan ijazah bismillah, bisa menundukkan angin, hewan, jin, dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atul muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus apa? Kita di dalam duduk di lingkaran thariqah mutabaroh, thariqah yang diakui oleh NU, thariqah yang diakui oleh orang-orang sepuh, kiai-kiai sepuh dari ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kedudukan thariqah kita harus duduknya kita khusyuk, tidak boleh lirik sana lirik sini. Yang berthariqah Tijaniyah bagus, yang berthariqah Qadiriyah bagus, yang berthariqah Naksabandiyah bagus, Idrisiyah, Utsmaniyah, Ghaibiyah, Samaniyah, Satoriyah, dan thariqah-thariqah yang lain bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak mengamalkan thariqah, tapi selalu menjatuhkan thariqah atas nama kepentingan-kepentingan pribadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Gara-gara politik, beda pilihan, sampai ndak bicara dengan kiai yang satu dengan kiai yang lain, sampai ndak mau bicara gara-gara beda masalah politik. Karena NU itu bukan untuk alat politik, tapi NU itu menjadikan kita wadah, mengamalkan ibadah kita, menjadikan manusia yang diakui oleh Rasulullah SAW, yang diakui oleh wali-wali, yang diakui para ulama-ulama, agar besok
kita bisa diselamatkan. Selamatmu sekarang agar bisa diselamatkan besok di yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini udah mulai ngaji yang khusyuk karena saya di sini bukan untuk melawak ibu-ibu punten, dan saya di sini bukan untuk memberikan hiburan karena saya bukan tokoh yang mungkin bisa menghibur. Kalaupun kita mengaji bareng. Belum tentu saya lebih baik dari panjenengan. Belum tentu saya lebih baik. Tapi untuk mendapatkan ilmu, untuk memasukkan ilmu, kita perlu menundukkan diri kita agar ilmu itu masuk di dalam hati kita. Itu. Terus tidak benar ketika diri kita ingin menjadi kekasih Allah tetapi selalu mengajukan proposal atau selalu mengajukan kepada selain Allah, maka pengakuannya dianggap gugur. Karena apa? Karena di dalam kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, dan diberikan gelar, diberikan anugerah, diberikan ilmu, diberikan macam-macam dari Allah, kita perlu tahu bahwa kita lebih senang duduk di tengah-tengah siapa. Malah kadang-kadang di zaman-zaman seperti ini kita diajak musyrik nasional, musyrik internasional, syirik kepada Allah, walaupun hati kita tidak mengakui. Kita disuruh takut kepada makhluk yang selain Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahasa Jawa niku dikon wedi karo sak liyane pangeran. Mendengar seperti ini takut, mendengar seperti itu takut. Karena apa? Karena menurut pemahaman orang-orang thariqah, khususnya di dalam lingkaran sufiyah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk itu seperti itu. Penyakit makhluk, virus ini, virus itu makhluk. Ya tak? Nah, terus kalau kita sampai takut, takutnya melebihi takut kita kepada Allah, sudah syirik hati kita. Setiap sholat saja kita membawa kesirikan, terkadang kita tidak ngerti. Kita lebih senang mencari pahala daripada untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saya mau sholat jamaah. Untuk apa Gus? Biar mendapatkan 27 pahala. Saya mau sholat jamaah. Biar besok, biar masuk surga. Jadi tidak pernah Allah itu dibawa. Dia itu enggak ngerti kalau yang memberikan pahala itu Allah, yang memberikan surga itu Allah, yang memberikan jasad, yang memberikan bacaan-bacaan sholat, yang memberikan sholat kita bisa lancar, istiqomah, tumakninah, ilmu, anugerah, langit, bumi, termasuk harta kita, semua pemberian Allah. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu. Kita itu selalu semende. Bahasanya apa ya? Kita itu selalu bergantung kepada pemberian-pemberian Allah daripada kepada yang memberikan pemberiannya itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean kali kula niku ya, kita itu semua kebanyakan ketika membaca sholli fardhu kita sudah siap. Allahu Akbar. Bu Akbarnya kita lepas, mengakui zahirun wa batinan, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Azza wa Jalla. Masalah kecil, penyakit kecil, huru hara ini itu kecil, semua adalah kebesaran Allah.
Itu akbar yang sesungguhnya. Tetapi apa? Setelah kita melakukan Allahu Akbar, kita melakukan sholat selesai, apa selesai? Kita turun dari masjid, kita turun dari musola, menghadapi masalah, kita pusing. Menghadapi cobaan, ujian, kita pegang kepala. Seperti tidak ada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu seperti itu baru pertama di dalam kita beribadah. Yang ditangisi itu selalu dosa-dosanya. Bukan dia menangisi bagaimana ibadah kita diterima atau tidak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena ukuran diterima kita sendiri tidak tahu. Kita ibadah sudah sejauh mana. Itu seperti itu. Sandal yang panjenengan dan saya pakai itu lebih mulia daripada sorban, apalagi semua yang Anda banggakan. Maaf, nun sewu, sendal itu bisa menjaga wudhu panjenengan dari najis dijaga, dari rumah sudah wudhu jenengan dijaga, sampai masjid wudhunya tetap terjaga. Tapi kalau jenengan pakai peci tapi tidak pakai sandal, pakai peci tidak pakai sandal, kena najis di jalan, batal wudhunya. Apa hanya sekedar ingin diakui sebagai orang alim? Ben diakui kita menjadi orang-orang yang mukmin. Kita itu selalu haus pengakuan makhluk daripada pengakuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering saya katakan kepada santri-santri thariqah, khususnya ketika mereka menundukkan nafsu-nafsunya, saya selalu bilang kepada mereka, Anda itu jangan senang kalau diakui oleh orang lain, karena itu merupakan suatu ancaman untuk diri Anda sendiri. Jadilah seburuk-buruk manusia di mata manusia, tetapi luhur di mata Allah. Pikir sendiri caranya bagaimana. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tidak gampang. Ketika Anda melihat pemabuk, melihat penjudi, melihat ini, melihat itu, melihat ini, melihat itu, kita kadang-kadang selalu merasa jengkel. Padahal kita tidak ngerti apa-apa. Kita selalu seperti lebih pintar dari Allah. Kadang-kadang suudzon yang macam-macam kita. Kita tidak bisa berdoa, ya Allah, mereka itu senang-senang. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir mereka diberikan senang-senang yang sebelumnya nanti diberikan hidayah oleh panjenengan, ya Allah. Itu jarang yang berdoa seperti itu. Tuh, makanya NU itu sebagai wadah. Wadah opo? Wadah apa? Untuk mempersatukan bangsa, untuk mempersatukan dari ujung sampai ujung. Indonesia kalau tidak ada Nahdlatul Ulama sudah habis. Ya, sudah habis. Hadratus Syekh itu luar biasa, ngalor ngidul ke sana ke sini, sowan ke sini, sowan ke situ. Repot. Dipikir tidak buru-buru untuk menjadikan wadah. Itu seperti itu. Karena untuk menjadikan contoh bukan untuk memusuhi organisasi-organisasi yang lain, tetapi untuk menghormati. Tapi itu begini Gus, itu begini. Sudah biarkan saja. Kita seperti sholat. Sholatmu di hadapan Allah yang akan mendapatkan pahala, barokah, hadiah, inayah sampai mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu yang dinilai ukuran dirimu sendiri dulu, bukan orang lain. Kalau kamu sudah beres, sudah ngurusi diri kamu sendiri dulu, setelah itu kamu baru ngurusi orang lain dan berdoa. Bukan untuk menghina atau mencaci maki, tapi mendoakan. Mendoakan. Tidak ada salahnya menjadi orang baik, untuk menunjukkan akhlak-akhlak yang baik sebagai penyempurna, sebagai contoh umat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di dalam kedudukan ini kita dilanjut
ketika kita membaca inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita sering berbohong kepada Allah tidak atau jujur kepada Allah, itu yang bisa menjawab kita sendiri dan Allah azza wa jalla. Setiap sholat kita membawa kebohongan atau tidak. Hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tetapi ketika sampean selesai melakukan sholat, sampean memusuhi umat Rasulullah yang lain, sampai menghina dzurriyyah Rasulullah, sampean memusuhi saudara-saudara yang lain, sampean membuat gaduh, ini, itu, ini. Bagaimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita kadang-kadang selalu berpikir, apa yang kita baca itu bisa dipertanggungjawabkan tidak? Khususnya di dalam menundukkan, khususnya di dalam berdiri di kewajiban-kewajiban yang memang sudah seharusnya dikerjakan oleh orang-orang syariat. Dan memang syariatnya seperti itu. Orang itu kalau mau masuk rumah ya lewat pintu depan. Pintu depan itu namanya syariat. Ruangan kamarnya untuk kholwat khusus namanya hakikat. Kalau masuk kamar tanpa lewat pintu depan itu namanya apa? Lewat genteng, lewat jendela. Itulah namanya apa? Saya tidak percaya kalau ada orang syariat, ada orang-orang hakikat itu sampai ilmunya bermakrifat kepada Allah tanpa melalui pintu depan, tanpa melalui syariat, kadang-kadang diragukan keilmuannya. Memang itu hak Allah. Sekarang menjadi pemabuk, besok pagi menjadi aulia, bisa bagi Allah, bisa. Tapi ada tahapan-tahapannya. Ada ibarat tatanan ilmu itu di dalam pintu depan. Ketika kita mau masuk itu namanya pintu syariat. Kalau sudah masuk tengah ruangan kamarnya itu namanya makrifat atau hakikat. Di jalan kita mau masuk kamar, keramiknya itu namanya thariqat. Itu seperti itu. Kita melangkah dari rumah ke jalan, jalannya namanya syariat. Masuk tol, jalur khusus namanya thariqat. Terus mengantarkan panjenengan ke suatu tujuan namanya hakikat. Sampai kepada ma'rifatullah. Itu seperti itu, ndak ujuk-ujuk. Tahu-tahu sampai kita. Itu ndak bisa seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling tidak kita tahu apa yang kita baca di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu kita tahu bahwa konsekuensinya kita membaca di hadapan Allah di waktu wajib. Setelah selesai membaca seperti itu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah. Ditelepon sama Pak Camat, nanti malam ada istighosah. Saya dengar itu kiainya itu dari Pekalongan, Gus Antasari. Aduh ngapunten Pak Lurah, punten Pak Camat, saya enggak bisa, saya repot. Padahal yang ditelepon itu baru saja tadi maghrib menjalankan sholat maghrib dan membaca inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ketika Allah hadir justru kita kadang-kadang pergi. Apa yang kita baca belum tentu sama apa yang kita lakukan. Makanya kadang-kadang nyun sewu maaf punten. Apa yang terlihat baik belum tentu baik, apa yang terlihat buruk belum tentu buruk, karena penilaian akhir adalah ketika orang itu dicabut nyawanya.
dan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. An-siddiqi la ilaha illallah, itu ukurannya. Bukan perjalanannya, bukan. Belum selesai ini semua. Ukurannya apa? Ketika dipanggil oleh Allah, dia membawa an-siddiqi la ilaha illallah atau tidak. Itu. Zikir yang paling hebat, la ilaha illallah. Doa yang paling hebat, alhamdulillah. Itu doa yang paling hebat. Karena tidak menuntut kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalannya ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Tidak menuntut. Dari pertama zikir subhanallah, 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 subhanallah. Itu seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, setelah selesai ditambahi, tambah komplit. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah karena dia orang thariqah dan dia mengerjakan sholat di rumah, ditambah Allah, 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 Allah. Tidak menuntut dan berdoanya itu baik sebelum memulai zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi anta maksudi waridhaka matlubi. Billahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, jadikan aku ini ridho atas takdirmu. Baik, buruk, miskin, kaya, sukses, tidak, panjang, pendek, samina wa ta'na, saya terima ya Allah. Apa saja yang membuat panjenengan itu ridho, saya terima, samina wa ta'na, saya tidak protes. Itu seperti itu. Tidak nangis ke sana, nangis ke sini. Di dalam kedudukan dia berkhususi, dia menangis. Di dalam kedudukan tarbiyah, dia seperti kuat. Tetapi hatinya menangis. Makanya kadang-kadang banyak aulia yang sering mengerjai orang-orang yang kadang-kadang sering membuat kegaduhan. Ada aulia tidak pernah sholat, tidurnya di depan masjid, di depan teras masjid, tapi aulia. Imam masjid ngomong, ini orang tidak pernah sholat. Setiap hari tidur di masjid, tidak pernah sholat. Dia makan, jebres kabeh. Yang makan roti, yang makan ini, yang kotor semua teras musola. Dia tidak tahu kalau kesabarannya lagi diuji oleh Allah, kalau keikhlasannya lagi diuji oleh Allah. Al-ikhlas wa haqqah biduniniyah, lagi diuji. Akhirnya apa? Mulutnya ngomong sampai mencaci maki. Kalau kamu tidak ikut sholat, kau pergi, atau saya panggilkan warga biar kamu diarak. Kamu bikin gaduh. Padahal tidak bikin gaduh, dia diem. Setelah selesai sholat, ini riwayat ini riwayat yang diceritakan dari guru saya di Surabaya, panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Asrori Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu an. Ini riwayat yang beliau pernah ceritakan kepada saya. Akhirnya aulia itu disuruh masuk, dipaksa untuk sholat jamaah. Sampai ngerti, di luar dugaan. Setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Aminnya aulia itu tidak amin seperti jamaah yang lain. Aulia itu mengatakan, kamu sedang memikirkan setor motor, kamu sedang marah dengan istrimu, kamu sedang galau memikirkan besok kamu dipanggil atau tidak. Ini macam-macam yang disebutkan, apa yang ada di dalam isi hatinya imam tersebut. Basa Jawa kuwi coba wirange kaya apa? Niat arep wirangke wong kuwi akhirnya awake dhewe sing wirang.
niat hati ingin mempermalukan aulia tersebut, tapi dirinya sendiri yang akhirnya malu. Dan tidak bisa membantah, memang isi hatinya seperti itu. Di dalam menghadap Allah, lisannya membaca Al-Fatihah, pikirannya memikirkan itu. Lebih-lebih kita takut kepada selain Allah. Di mana kita takut, di situ Tuhanmu. Di mana kamu mengharapkan sesuatu, di situ Tuhanmu. Di mana kamu berharap, di situ Tuhanmu. Banyak berhala di dalam hatimu, kata aulia. Akeh berhala-berhala di dalam hatimu, banyak berhala di dalam hatimu, tapi kamu tidak sadar. Karena kamu terlalu asik dengan ilmumu. Kamu tidak bisa menundukkan, kamu tidak pernah berkholwat kepada Allah. Bagaimana wayatafakkarun, bertafakur kepada Allah. Iya. Mengakui itu tidak mudah. Makanya saya sering ngomong, diskusi yang paling baik itu adalah diskusi dengan dirinya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Selain itu enggak. Hatta beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia ini, enggak. Pasti masih ada yang ditutupi di dalam hatinya, enggak. Paling baik tetap diskusi dengan dirinya sendiri, iya atau tidak atau iya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu paling baik. Karena kalau panjenengan dengan saya bercerita dengan orang lain, ada yang dikurangi. Ada yang dikurangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus sampai menuju tingkatan akhir, kita berzikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita fokus. Jangan membawa hajat dulu. Dulu mana Gus antara istighfar dengan sholawat? Sholawat. Loh kok sholawat? Istighfar ini kan kamu punya modal berapa? Kamu mau berangkat kepada Allah tanpa Rasulullah, kamu punya modal berapa? Seberapa agung kedudukanmu di dunia ini dan di langit? Apa pangkatmu? Kamu mau berangkat sendiri tanpa Rasulullah? Pakai sholawat. Sholawat dulu baru kamu istighfar. Kamu minta tolong kepada Rasulullah agar beliau mau mengantarkan apa yang menjadi kegalauan, keresahan di dalam hati kita. Kamu ngomong sama Allah. Astagfirullah. Setelah selesai sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu seperti itu. Bersolawat. Karena apa? Sudah jaminan. Rasulullah SAW sudah menjadi jaminan. Semua makhluk yang ada di bumi tidak akan pernah Allah ciptakan kalau Allah tidak menciptakan Rasulullah SAW. Makanya sering saya ngomong, antara manusia, malaikat, jin, iblis, saya tidak sependapat. Hatta tafsirnya itu macam-macam, mungkin jenenge macam-macam, wong namanya imam itu pendapatnya sendiri-sendiri. Imam ini seperti ini, imam ini seperti ini, imam ini seperti ini. Walaupun kita sebagai mazhab Syafi'i, tapi kita wajib apa? Berpikir mengembangkan apa yang menjadi pesan-pesan ulama-ulama terdahulu. Saya sering ngomong, manusia itu diciptakan pertama daripada makhluk-makhluk yang lain. Yang ini protes. Ketika saya jawab, Rasulullah SAW itu siapa kalau bukan manusia? Walaupun beliau mengatakan yuha ilayya anama ilakum ilah wahid, itu hanya untuk pantas-pantas saja. Saya hanya orang biasa. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu hanya untuk pantas-pantas. Biar tidak terlalu dibedakan antara kita dengan Rasulullah. Itu seperti itu, untuk hiburan. Tuh. Karena beliau memang diciptakan lebih dulu daripada makhluk-makhluk selain makhluk Allah, malaikat, iblis, jin, dan lain sebagainya. Nur Muhammad lebih dulu diciptakan daripada makhluk-makhluk itu. Dan
Sebab makhluk semuanya itu diciptakan karena roh Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Jadi manusia diciptakan lebih dulu daripada semua makhluk. Dan kadang-kadang pendapat itu boleh difikirkan, direnungi, difikirkan. Kalau kita mengatakan enggak, manusia itu diciptakan setelah iblis, setelah jin, setelah malaikat. Lihat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dulu yang disebut oleh Allah, Gus, daripada manusia. Ya, memang seperti itu. Tetapi apa Anda berani ngomong lantang-lantang bahwa Rasulullah jauh diciptakan terakhir ketimbang nabi-nabi yang lain? Bahwa Rasulullah dengan Nabi Adam lebih dulu Nabi Adam daripada Rasulullah. Berarti Anda tidak mengakui Nur Muhammad SAW. Itu seperti itu. Sebab adanya malaikat, jin, makhluk, semua makhluk sampai Nabi Adam alaihissalam itu karena Nur Muhammad Rasulullah SAW lebih dulu diciptakan. Akhirnya apa? Menembus di dalam dada kita. Kepengen jadi wali, zikirnya sholawat. Kepengen maksiatnya berhenti, zikirnya sholawat. Kepengen takzim dengan guru samina wa ta'na, mempunyai hati yang tunduk, apa saja yang diperintahkan oleh guru kita tidak membantah, sholawat. Pengen menjaga sholatnya agar tetap istiqomah dan tumanina, sholawat. Anda berjalan sendiri, tidak punya modal, di jalan banyak begal-begal jalanan. Yang dimaksud begal itu apa? Nafsu kalladzina baina jambain. Nafsumu, keinginanmu lebih besar daripada pengaku-ngakuanmu di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk lemah. Wa masalala Muhammad. Sudah, nanti mulai zikir. Sebenarnya saya kepengen ngobrol agak panjang. Ini sedikit lagi saya selesaikan 10 atau 5 menit lagi. Dan ketika kesedihanmu merajalela di dalam hatimu, itu sebab keinginanmu. Jadi kalau kita punya keinginan, pengen ini, pengen nyalon bupati, pengen nyalon gubernur, tapi kita tidak kesampaian, tidak diizinkan jadi oleh Allah, akhirnya kita sedih. Sampai lihat petani, tidak punya keinginan, panen, alhamdulillah, tidak panen berarti belum rezekinya. Dia tidak sedih, dia bersyukur karena dia mengamalkan alhamdulillah, tidak banyak menuntut kepada Allah. Keinginan akan membuat kita sedih. Coba sampean dan saya perhatikan, diri kita diperhatikan oleh diri kita sendiri. Setiap kesedihan itu berawal dari keinginan kita. Apapun jenis keinginan itu nafsumu, termasuk keinginan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada nafsu namanya nafsu mutmainah, ada nafsu-nafsu yang lain. Itu nafsu. Walaupun baik, saya akan naik haji lagi, Gus, ini sudah kelima kali. Baik, tetapi kalau sampai naik haji tetangga tidak bisa makan, sampai bagaimana? Saya mau bikin pondok yang besar sekali, Gus, di tengah-tengah masyarakat Gombong. Bagus sampai bikin pondok yang megah besar, tapi sampai lihat tetangga-tetangga sampai tidak bisa makan. Sampai lihat anak-anak yatim tidak bisa sekolah. Sampai lihat musola-musola di pojok-pojok, temboknya renteng, musolanya mau jatuh. Pas sampean mau membanggakan diri sampean sendiri di hadapan Allah tanpa memperdulikan mereka, tidak bisa seperti itu. Wa ma ikhwanuka ikhwani minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu siapa saudaramu? Coro bahasa Jawa, sapa sedulurmu? Saudara saya, saudara muslim, saudara mukmin. Seperti itu dalam kubur. Tunjukkan kalau memang kita bertarbiyah, kalau memang kita selalu rangkulan, gotong royong bareng-bareng dengan umat Rasulullah. Jangankan dengan umat Rasulullah,
Dengan yang beda keyakinan, kalau memang ada tetangga kita yang tidak bisa makan, walaupun agamanya bukan Islam, dosa kita. Wa masalah Muhammad. Itu seperti itu. Kalau melihat apa-apa itu pakai ilmu, diilmui, ditundukkan secara hati. Bagus enggak, pantas tidak. Kalau saya naik kendaraan super bagus, super canggih, sedangkan di tengah-tengah kampung ini banyak orang yang ke pasar saja jalan kaki sampai sakit-sakitan jalan kaki, sebab dia jalan kaki akhirnya sakit karena tidak bisa membeli kendaraan walaupun hanya sepeda. Terus kita mau membuat rumah yang besar, membuat pondok yang besar. Coba jenengan dengan saya pilih, hebat mana antara jenengan zikir di tengah-tengah masjid dari mulai badal isya sampai subuh, dengan panjenengan memberikan sedekah anak yatim yang dari tadi pagi sampai malam ini tidak bisa makan. Hebat mana? Silahkan dijawab sendiri-sendiri, saya tidak mau jawab. Oh masalah Muhammad. Itu seperti itu. Kalau kita makan terus, gak pernah buang air besar, jadi penyakit di dalam diri, penyakit macam-macam. Kalau kita mengaji, muncul penyakitnya ngaji. Kalau kita berkhidmah, muncul penyakitnya khidmah. Kalau kita berguru kepada kiai, akhirnya muncul penyakit dengan kiai, iri, dengki. Gak cocok dengan kiainya, hasut. Gak terwujud segala keinginannya, ingkar dengan amalan-amalannya. Oh masalah Muhammad. Itu seperti itu. Terus apa? Semua masalah akan datang bukan dari jauh, tapi dari sekeliling kita. Sampai pegang omongan saya. Semua masalah yang akan panjenengan dan saya hadapi itu sebab di sekitar kita. Di mana kita ketemu orang, di situ kemungkinan akan timbul masalah. Oh masalah Muhammad. Bentengi dengan rotib, dengan berjanji, dengan burdah, dengan istighosah, dengan manakib, dengan zikir. Sampai tidak bisa melakukan semuanya itu dengan sedekah. Bentengi diri Anda agar terhindar dari masalah-masalah yang akan menjemput diri kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu seperti itu, dibentengi. Karena masalah itu akan muncul di kantor, masalah akan muncul di kantor. Di rumah, masalah ya akan muncul di rumah. Dengan teman, ya masalah akan muncul dengan teman. Dengan saudara, ya nanti mungkin masalah akan muncul dengan saudara. Tidak mungkin orang Medan punya masalah sama sampean, padahal tidak kenal sampean, ya dah. Itu seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu masalah-masalah hati, dan masih banyak sebenarnya yang akan saya omongkan, tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Ngaji memang baik, tapi nek terlalu lama yang menjadikan hati tidak ikhlas, kasihan. Hati tidak ikhlas, ngajinya terlalu lama, sampean gelasahan, tidak ikhlas. Padahal berkumpulnya kita malam hari ini menjadi sebab Rasulullah SAW memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Allahumma, iya, karena Rasulullah senang melihat umatnya akul, bangsanya luar biasa, ya tak? Ndak seneng musuh-musuhan, ndak seneng suuzon-suuzonan, ndak seneng menjatuh-jatuhkan. Itu seperti itu. Makanya berkumpulnya kita nanti diiringi zikir. Nanti
Nanti mungkin ada sedikit yang saya kurangi dikira-dikiranya, kadar-kadarnya, hitungan-hitungannya. Yang penting bukan dikirnya, bukan masalah amalannya. Amalannya itu baik semua. Dari ujung ke ujung sampai ketemu kiai, semuanya wejangannya baik. Yang kadang-kadang menjadikan manfaat atau tidak, diri kita mau atau tidak mengamalkan amalan-amalan yang baik. Oh masalah Muhammad. Kadang-kadang dari rumah siap berobat kepada dokter, diberikan obat, belum tentu di rumah obatnya diminum. Gini apa mboten? Belum tentu diminum. Itu seperti itu. Sama ketika panjenengan dengan saya diberikan amalan oleh kiai, diwejangi oleh kiai, mengamalkan tidak. Semalam saya diberikan amalan oleh Gus Antasangin, kalau sholat khususnya dalam menundukkan hati ketika kita mengucapkan Allahu Akbar sudah selesai. Jangan ada yang lebih besar selain Allah. Kadang-kadang mulut ini tidak kerasa kepleset, menganggap masalah kita lebih besar. Padahal kita tadi menyebut Allahu Akbar. Lebih ada masalah yang lebih penting. Padahal tadi kita membaca inna sholati dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sekarang zikir bareng-bareng, mohon sama Allah, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Wabil khusus lebih-lebih yang paling saya mohonkan kepada Allah agar diri kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang berhalangan hadir pada malam hari ini, kita akan pulang kepada Allah membawa husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Itu seperti itu. Terus melihat keadaan zaman yang seperti ini, saya hanya mengijazahkan amalan pendek yang nanti monggo panjenengan amalkan. Bisa ditambahi sholawat sesudahnya atau sebelumnya. Amalannya ini saya dapat dari guru saya, panjenenganipun Syekhuna Kiai Haji Rosidi Malawi. Beliau adalah wali yang luar biasa, ada di daerah Brebes, dan beliau adalah mursyid Thariqah Tijaniyah. Beliau tawadhu alim luar biasa. Beliau memberikan ijazah dan nantinya juga akan saya ijazahkan kepada panjenengan-panjenengan. Ijazahnya nanti setiap ba'dal sholat maghrib dan setelah sholat subuh membaca Al-Ikhlas 10 kali. Terus membaca La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 11 kali. Tiup ke seluruh tubuh diusapkan sampai ujung kaki. Itu seperti itu. Fadilahnya kita terhindar dari wabah penyakit apapun, walaupun semua amalan baik, ada likhamsatun utfi biha, ada lagi yang pakai bacaan-bacaan rotib, ada lagi yang pakai bacaan Asmaul Husna, ada lagi yang macam-macam. Tetapi itu ijazah dari Kiai Sepuh. Kiai Sepuh tidak mengarang sendiri. Kiai Sepuh mendapatkan ijazah dari aulia. Aulia tidak ngarang sendiri. Aulia mendapatkan ijazah oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir tidak ngarang sendiri. Nabi Khidir diberikan ijazah oleh Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya seperti itu, nyambung itu. Jadi kita ulangi lagi, membaca Al-Ikhlas 10 kali, membaca La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 11 kali. Setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib, fadilahnya luar biasa.
Tidak usah meminta apa-apa, dijalankan istiqomah 3 tahun dirasakan. Tidak usah ngomong, ya Allah saya susah, saya punya. Gusti Allah sudah melihat apa yang menjadi kesusahan kita, sudah tahu. Lebih bagus lagi sebelum membaca ijazah itu atau sesudah membaca sholawat. 10 kali sholawat, baik. 100 kali, bagus. 1000 kali, luar biasa. Tetapi yang dibutuhkan bukan banyak sedikitnya. Istiqomahnya kita, langgeng atau tidaknya pikiran kita, itu yang menjadi ukuran. Bukan banyak atau sedikitnya, bukan. Banyak tetapi enggak ikhlas, cuma seminggu untuk apa? Sedikit tapi sampai diamalkan sampai ala ridho bi husnil khatimah. Ini lebih baik. Wa sallallahu Muhammad. Sudah itu diamalkan, monggo bareng-bareng kita sama-sama berzikir kepada Allah, zikir yang enak, membaca tahmid, membaca asmaul husna, membaca sholawat yang enak. Mudah-mudahan saya ajak berzikir semua yang malam hari ini hadir membawa hajat atau yang berhalangan hadir, yang sebenarnya pengen hadir, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah apa yang menjadi hajatnya. Lebih-lebih dihindarkan dari bala, musibah, penyakit, fitnah, bencana, apapun, baik yang ada di desanya maupun yang ada di daerah-daerah saudara-saudaranya. Dan mudah-mudahan kita semua besok bisa berkumpul mengikuti rombongan Rasulullah SAW bersama-sama dengan aulia, bersama-sama dengan para habaib, bersama-sama dengan Hadratus Syekh, bersama-sama dengan guru-guru kita. Lebih-lebih kita bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ada membawa aqua, dibuka aquanya enggak apa-apa. Kalau yang enggak membawa air ya enggak usah dibuka, cukup hatinya saja yang dibuka. Itu. Terus zikir yang khusyuk sebisa mungkin saya ringkes agar tidak menyusahkan panjenengan semua dalam berzikir kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت مقصود ورضا ومطلوب أتينا محبة ومعرفة اللهم لا درت النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم سول الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيدنا إدريس وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا هود وسيدنا سليمان وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يوسف وسيدنا يونس وسيدنا أيوب وسيدنا صالح وسيدنا زكريا وسيدنا خضر عليه السلام وسيدنا وسيدنا صالح وسيدنا عيسى وسيدنا هارون وسيدنا علي كرم الله وسيدنا علي وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن عفان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وزلوا بالخصوص
وسيدنا هدير عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وصلى الله عليه وسلم. أولياء ولي الله سيدنا شعب القادر جلال البغدادي رضي الله عنه، سيدنا سيدي الشيخ أحمد محمد تجاني رضي الله عنه، سيدنا بالخصوص سيدنا شمرنا إسحاقي رضي الله عنه، وبالخصوص Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Bonang, Sunan juga Wal Rohi, Panupal Tanah Jawa, Sayyidina Syekh Subakir, Sayyid Muhammad Al-Bakir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أولياء والوهبان أولياء وصحاب الولاية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا الله يا حي يا حيوم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله
نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل المولى ونعم الناصر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كن فيكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قديرا عبدا عبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كن فيكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قديرا عبدا عبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كن فيكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قديرا عبدا عبدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله 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 يا
Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا عجل علينا وإذا من السماء تقول لنا إذا الأولين وآخرين وإذا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السر في سر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله اللهم يا الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا علي وأنتم مسلمين. يا ربي يا رسول الله يا حي يا حيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الألف المعلوف اصبر هاجات هاجات يا الله يا عزيز يا غفار الرحمن الرحيم. ربنا إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي زدني علما يا الله ربي هب لي من الصالحين. يا الله يا قوم يا الحاجات يا الله يا غفار الرحمن الرحيم. يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا البخيل أحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا عجل علينا مائدة من السماء تقول ناديا لوالين وآخرين وإذا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا عجل علينا وآخرين وإذا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا عجل علينا مائدة من السماء تقول ناديا لوالين وآخرين وإذا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا حي يا حيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا فتى يا فتى يا فتى يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا غني يا غني يا غني يا الله يا مغني يا مغني يا مغني يا الله يا كافي يا كافي يا كافي يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله يا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rabbi Ghafar Rahman Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ini. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafar Rahman Rahim. Ampunilah dosa-dosa ibu kami ya Allah. Ibu kami yang melahirkan kami ya Allah. Ibu kami yang membesarkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahmanir Rahim. Bahagiakanlah ibu kami ya Allah. Bahagiakanlah hati ibu kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahmanir Rahim. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang sudah tidak mempunyai orang tua ya Allah, khususnya sudah tidak mempunyai ibu ya Allah, yang ibunya sudah pulang kepada Engkau ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa ibu kami ya Allah. Bahagiakanlah ibu kami di alam barzah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahmanir Rahim. Buat ibu kami selalu tersenyum melihat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahmanir Rahim. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang merindukan ibunya ya Allah, yang ibunya sudah di alam barzah ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibunya ya Allah. Bahagiakan ibunya di alam kubur. Berilah syafaat kelak ya Allah. Berilah syafaat Rasul-Mu ya Allah. Selamatkanlah amal-amalnya ya Allah. Tutuplah aib-aib orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahmanir Rahim.
Malam hari ini kami ini berkumpul ya Allah. Malam hari ini kami berkumpul ya Allah. Sengaja kami membuat acara seperti ini ya Allah. Semata-mata untuk menghauli orang tua kita ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang sudah tidak mempunyai orang tua ya Allah, bahagiakanlah hatinya ya Allah. Bahagiakan hati orang tua kami ya Allah. Orang tua yang sudah di alam kubur maupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami kepada ibu kami ya Allah. Kami ini belum sempat membahagiakan ibu kami ya Allah. Kami ini belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah tua renta belum sempat kami bahagiakan ya Allah. Sedangkan beliau dalam keadaan susah payah mengandung, melahirkan sampai merawat kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Rawatlah orang tua kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Seperti beliau merawat kami dengan kasih sayangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Ampunlah dosa-dosa ayah kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa bapak kami ya Allah. Bahagiakanlah bapak kami di alam kubur. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang sudah tidak mempunyai ayah ya Allah, yang sudah pulang di alam kubur, yang sudah pindah tempat ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami di alam kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Bahagiakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang sedang mengalami musibah ya Allah, berilah kemudahan atas jawaban tentang musibahnya ya Allah. Hilangkanlah kesedihannya ya Allah. Selesaikanlah musibahnya ya Allah dengan barokahnya surat An-Nasrah ya Allah. Ya Allah dengan barokahnya solawat ya Allah. Mudahkanlah musibahnya, entengkanlah jawabannya ya Allah. Hindarkanlah kami ini dari musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Ya Allah, apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya ya Rabb. Hilangkanlah penyakitnya ya Allah. Baik penyakit hati maupun penyakit zahir ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang sedang susah menghadapi ekonomi ya Allah, mudahkanlah ekonominya ya Allah. Lancarkanlah rizkinya ya Allah. Lancarkanlah rizkinya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb ya Ghafur Rahman Rahim. Ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Bahagiakanlah guru-guru kami. Bahagiakanlah orang tua kami. Bahagiakanlah suami kami. Bahagiakanlah istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah. Berikan semuanya mereka semua mati dalam membawa husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang sedang menghadapi suatu perkara ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah perkaranya ya Allah. Bantulah perkaranya agar mudah ya Allah, agar ringan ya Allah, agar mendapatkan jawaban ya Allah, agar mendapatkan barokah dari sholawat ya Allah, barokah zikir, barokah istighosah, barokah manakib berjanji,
barokah khol yang malam hari ini kami hadiahkan untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Ghafur Rahman Rahim. Apabila ada jamaah yang malam hari ini hadir ya Allah, yang sedang mengalami suatu goncangan ya Allah, jadikanlah kami ini husnul khatimah, jadikanlah kami ini istiqomah lan tumaninah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Amankanlah desa kami, tentramkanlah desa kami, makmurkanlah desa kami, makmurkanlah kecamatan kami ya Allah, makmurkanlah kabupaten kami ya Allah, makmurkanlah provinsi kami ya Allah, dan makmurkanlah negara kami ya Allah, negara kesatuan Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman, hindarkanlah Indonesia dari keributan-keributan, hindarkanlah Indonesia dari bencana-bencana, hindarkanlah Indonesia dari bala musibah segala macam yang buruk ya Allah. Amankanlah Indonesia ya Allah, amankanlah Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Ghafur Rahman Rahim. Ya Allah, kumpulkanlah kami ini kelak dengan guru-guru kami, dengan saudara-saudara kami, dengan seperjuangan kami, dan jadikanlah kami ini kelak wafat ya Allah, tidak merepotkan orang lain. Jadikanlah kami ini kelak wafat ya Allah, tidak menyusahkan orang lain. Jadikanlah kami ini wafat ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb ya Ghafur Rahman Rahim. Kami ini rindu dengan Rasulmu ya Allah. Kami ini rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukanlah kami. Jika Engkau ridho, pertemukan kami semasa kami masih hidup ya Allah. Atau pertemukan kami ketika kami setelah meninggal dunia ya Rabb. Dan izinkanlah kami melihat wajah Rasulmu. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Ya Allah ya
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الزاد وما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin amin ya wahab amin amin ghafar amin amin rahman amin amin rasulullah. Bismillah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan solawat. Mudah-mudahan kita semua adalah umat-umat yang diakui oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa haritna اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.